bapakmu termasuk orang yang gak rewel, agak yang termasuk orang yang banyak keinginan, tapi kamu sebagai anak suka ngejeki, suka ngejak bercanda. Itu yang bikin bapakmu kadang ngomong sama kamu ngomong seperti angin. Kadang ngomong kan nggak gubris, tapi kamu melaksanakan apa yang diinginkan. Kamu termasuk anak yang berbakti, makanya namanya bekti itu anak yang berbakti loh. Nanti kamu akan merasakan dengan ada kehadiran angin pelan ada di belakang kamu, ada kehadiran ibu kamu. Dan hal ini yang bikin kamu nanti akan bahwa hidup itu harus disyukuri. Karena ibumu dengan kasih sayangnya, dengan apa adanya selalu membimbing kamu untuk lebih maju lagi, walaupun dengan sekarang kondisi kamu yang sedang porak-poranda, tapi kamu belum habis, kamu belum selesai. Kamu masih bisa naik lagi. Kamu butuh figur ibu. Walaupun tidak sempurna, tapi ada di istri kamu. Betul. Begitu loh, walaupun tidak sempurna. Betul banget. Tapi ada di istri kamu. Istri kamu dengan segala upaya bagaimana membahagiakan seorang suami. Ada suatu hal yang saya tidak bisa cerita, tapi saya akan bicara kamu secara pribadi nanti. Udah berupaya semaksimal mungkin sebagai seorang istri. Dan kamu pas dapatkan seorang istri yang udah mau pasang badan buat kamu. Luar biasa istri. Tidak semua istri mau seperti itu. Satu sisi Mas Indra mendapatkan pasangan yang kuat. Walaupun namanya rumah tangga pasti ada ribut-ributnya, ada seraknya, itu udah lumrah namanya rumah tangga. Tapi di sini Mas Indra mendapat orang yang sabar walaupun keras, walaupun punya karakter seperti dibalikkan, seperti kebalik Mas Indra ya lembut, yang perempuannya keras. Jadi Tuhan mempertemukan jodoh yang untuk saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Dan Mas Indra mendapatkan seorang yang istri yang sekarang ini memang luar biasa, karena dari pertama menikah sampai sekarang perjuangan juga tidak pernah habis dan terus berusaha untuk menggapai kebahagiaan dengan versi Mas Indra dan pasangan. Dengan berbagai cobaan mereka masih bisa bersatu dan jalan bareng. Itu yang perjuangan luar biasa sebagai orang yang menikah muda, dan mereka perjuangan sangat dianjungi jempol. Walaupun kerikil depan itu masih ada, tapi mereka untuk berpikir bagaimana untuk kedepannya, mereka masih berpikir itu tidak ada kata-kata perpisahan, tapi bagaimana melengkapi, bagaimana berjuang untuk kedepannya. Kesannya seperti apa kamu punya seorang istri adalah seperti apa? Saya bagaimana dengar sanjungan seorang suami terhadap istrinya seperti apa? Ya Dila itu luar biasa sih. Maksudnya dia bisa sama-sama kita saling membimbing ya. Apa yang dia kurang aku lengkapin, apa yang aku kurang dia lengkapin. Kita saling ya saling membantu dalam hal apapun itu. Kita saling membantu dan ya Dila sosok yang cukup keras ya buat aku gitu. Dia itu keras banget. Kayak kebalik ya? Kayak kebalik bener. Kebalik ini gitu. Yang tahapnya laki-lakinya dan perempuannya justru. Tapi ya itulah dia ya, maksudnya aku bersyukur banget karena ya kalau nggak ada dia kayaknya aku nggak bisa sehebat ini juga gitu. Nggak akan bisa semampu ini untuk melangkah, untuk menjalani hidup ini gitu. Ya Allah udah kasih pasangannya itu ya udah sesuai dengan apa ya kan. Jadi memang aku menginginkan sosok yang kayak ibuku deh gitu. Dan ternyata ada. Ibuku keras juga orangnya. Iya. Dan ketemu istri yang keras juga ya, kan? Keras banget. Jadi emang ibu aku tuh orangnya keras gitu, dan kalau minta sama Allah kita spesifikkan gitu ya. Ya Allah semoga aku minta seperti istriku tuh seperti ibuku gitu sosoknya. Ya, ternyata bener istriku tuh orangnya cukup keras gitu. Tapi kerasnya itu bukan kemudian yang ngaco gitu atau apa, tapi emang ada maksudnya gitu, memang untuk melindungi aku, untuk biar kita juga anak-anaknya disiplin. Tapi ini pengganti ibumu. Betul. Kamu butuh sosok seorang ibu, dapat di istrimu. Betul. Walaupun kerasnya versinya lain-lain, ya tapi kamu menemukan orang yang tepat saat ini jodoh kamu. Itu dia, maksudnya kenapa sekarang kita bisa bertahan dengan segala macam permasalahan kita, tapi entah gimana ya aku bersyukur banget kita masih bisa bertahan saat ini. Kita saling mengalah, kita saling mengerti, saling
ya saling support sih intinya gitu. Dan dia support aku banget. Luar biasa ya. Mas Indra tuh membutuhkan sosok seorang ibu dan mendapatkan istri yang sekarang tuh Mas Indra mendapatkan sosok seorang ibu dan lengkap semuanya dan termasuk yang keras juga seperti ibunya Mas Indra. Sedang mencari usaha apa sekarang nih? Saat ini kita alhamdulillah lagi ada bisnis fashion, kita lagi memulai ini. Ada beberapa bisnis yang memang sedang kita jalanin seperti ada untuk kesehatan gitu. Itu sih yang saat ini. Karena tak lihat seperti ini Mas Indra, maaf tak potong dikit. Hubung saya ingat nih, Mas Indra kalau usaha sama istri harus ada satu orang lagi. Jadi 3 orang partner. Istri, Mas Indra, satu partner kalau sama istri. Tapi kalau Mas Indra sendiri berdiri tanpa partner. Gitu. Itu yang buat pegangan. Oh, oke. Karena kalau sama istri ada partner satu untuk penyimbang Mas Indra sama istri. Itu betul sekali dan memang saat ini kita sedang jalanin itu. Bener kata Mbak Ayu tadi gitu, kalau misalnya memang kita berbisnis itu, aku sama istriku harus ada orang yang ketiga, jadi biar menengahi, biar ada ide-ide kita masing-masing yang kadang suka punya ego sendiri kan, aku maunya tuh begini, enggak aku maunya begitu, harus ada yang nengahin gitu, dan itu yang terjadi sekarang ini. Dan bener gitu bahwa kita kalau berbisnis memang harus ada yang nengahin itu gitu. Dan Mbak Ayu kok bisa lihat itu, aku juga amazed juga ya gitu. Mas Indra tuh kan kok punya kan gak hitungan. Kalau sama orang nyoh, begitu disakitin, sakit hati aku, sakit hati saya seperti ini. Tapi udah gak bisa dirubah, emang sifat Mas Indra emang seperti itu. Gampang dibohongin, disakitin orang, terus disepelekan orang. Kalau pas punya orang tuh, wah kayak semut. Begitu pas susah, orang buru-buru untuk umpet-umpetan. Bener banget gitu, aku orangnya tuh gak tegaan, aku cepat percaya sama orang karena positive thinking gitu, karena ya kita jangan sampai ngejahatin orang lah gitu, nggak pengen juga suudzon sama orang juga kan. Saya pengen denger dari Mas Indra, hal apa yang paling menyakitkan untuk sampai saat ini? Ya itu sih, waktu dulu kita kerja bareng-bareng dan ternyata dia harus ninggalin kita lah gitu istilahnya. Dan ya dimana kita lagi butuh dia, tapi dia ninggalin kita gitu. Ya tapi alhamdulillah sih sekarang kita masih tetap ketemuan, cuman masih kadang suka membekas aja gitu, itu nggak sulit untuk dilupain juga gitu untuk itu. Jadi ada beberapa kali sih sebenarnya juga yang maksudnya dalam hal bisnis juga gitu ya. Maksudnya ini bukan hal yang aku lakukan, tapi gara-gara dia ini akhirnya aku di blacklist oleh sebuah pekerjaan tersebut gitu loh. Yang padahal aku nggak pernah mau dalam hidup aku untuk bermasalah dengan stasiun TV atau apa kayak gitu, nggak pernah mau ya gitu atau klien gitu ya. Ya gara-gara konflik dia malah aku kena gitu karena kita satu manajemen itu, dan itu lumayan sakit hati sih. Maksudnya aku butuh pekerjaan ini kan gitu sebenarnya. Aku kerja di bidang ini gitu, tapi ternyata gara-gara ini aku harus kehilangan itu. Itu kan resiko kita ya gitu. Pada saat kita udah coba gitu, kita jalanin, ternyata seperti itu kadang. Jadi dari Mas Indra sih pasti karakter seperti itu. Kan tak lihat tuh, jatuhnya orang Jawa bilang tuh Kamis Pahing, Kamis Respati. Karakter orangnya jelas, orangnya nggak tegaan, gak mau dibodohi, dimainkan sama orang, kadang ceroboh, kadang-kadang mempermudah masalah. Tapi ada satu hal yang ada traumatik, gampang traumatik orang-orang Kamis itu. Dan Mas Indra termasuk orang yang gampang trauma sebenarnya. Kan Mas Indra kalau hitungan Kemis itu kan harus jauhnya dari seperti orang Julu Kembang. Lahirnya di pagi hari, Julu Ceplok itu ada hitungan Jawa sendiri. Kalau orang pagi hari itu, hari Kamis itu jangan sampai dia terlalu sering main air. Dia patinya juga dekat air atau di dekat hutan. Nah, kalau Mas Indra itu dari Kemisnya, Kemis Pahing itu hitungannya Mas Indra itu termasuk laki-laki yang gampang trauma dengan air juga. Iya itu betul. Ya, itu ya. Bener. Ada apa dengan air? Kok sampai jungkel balik di air? Aku ya pernah hebat banget bisa tahu ya. Mas Indra sudah luar biasa dalam hidup ini.
Dan sampai sekarang pun ada masalah yang belum terselesaikan, yang ganjil bertahun-tahun sampai detik ini yang berusaha diikhlaskan Mas Indra. Ada bahasa kata-kata yang tidak nyaman pun sampai sekarang dari orang terdekat Mas Indra sendiri, dari keluarga Mas Indra berusaha yang melupakan itu. Padahal kalau dipikir dari remaja sampai udah seumur sekian, rasa itu masih ada loh, sakit hati itu masih ada.